Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khairu wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallah. Puji beserta syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita segala-galanya, di antaranya pria dan wanita. Allah menciptakan pria yang gagah lagi perkasa untuk jadi pelindung bagi wanita. Dan Allah menciptakan wanita yang cantik lagi manis, alis tak berkumis, rambut panjang bagaikan geris. Masya Allah. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan hingga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Dan penghormatan saya kepada ulama-ulama dan kepada Abi. Dan tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah saya, langsung saja saya masuki ke dalam acara pidato singkat saya. Berbicara tentang remaja, maka bukan lagi berbicara tentang umur. Kita berbicara tentang remaja, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang pesimis atau optimis. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan sebuah pidato yang berjudul Pergaulan Bebas. Di hari ke hari, kita dapat rasakan ternyata bumi tempat kita tinggal semakin hari semakin tua. Jika kita cermati isi kandungan dalam Al-Quran, sudah banyak tanda-tanda yang menerangkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tapi, pernahkah kita sadar dengan hal ini? Jangankan menyadari, berpikir sana pun kita enggan. Yang tua tak mau tahu, yang muda berlagak masa bodoh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita semua tahu bahwa pondasi untuk tegak berdirinya suatu negara adalah karena generasi mudanya. Di masa era globalisasi ini, remaja dihadapkan 4 pokok permasalahan. Masalah yang pertama adalah masalah gaya hidup, yaitu style. Anak muda zaman sekarang paling tidak senang dengan namanya aturan. Mereka justru lebih senang dengan kegiatan yang tidak tentu arah. Nongkrong di sini, mojok di sana. Siangnya berhura-hura, malam bergadang. Ngumpul barang, itu sebutan mereka, kids zaman now. Mereka tidak pernah menyadari rutinitas yang mereka lakukan dapat menimbulkan sekumpulan efek negatif dalam kehidupan mereka. Contohnya, narkoba. Yang dulunya mereka takuti, sekarang menjadi hal yang paling mereka senangi. Dan pergaulan bebas.
yang dulunya mereka tidak kenal, sekarang menjadi teman sejati dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khairu wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berkurban, mengundi nasib dengan anak panah adalah sebuah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Namun, inilah yang banyak terjadi pada generasi-generasi muda sekarang. Mereka tidak takut akan azab Allah dan mereka tidak pernah merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, yang sebenarnya sangat menyimpang ajaran Islam. Gonta-ganti pasangan adalah hal yang biasa. Yang lebih ngerinya lagi, mereka yang suka sesama jenis dengan sebutan homo dan lesbi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, permasalahan yang kedua adalah masalah idola seni dan lagu. Banyak yang mengatakan seni itu indah, tetapi mereka lupa untuk memilah dan memilihnya. Hadirin sekalian, sekarang ini banyak grup-grup musik dan lagu-lagu ternama yang muncul sekarang. Dan remaja-remaja kita lalai terhadap aplikasi-aplikasi yang muncul sekarang. Contohnya seperti TikTok, Boomerang, Fitmek, dan YouTube. Bahkan di antara kita ada yang mengidolakan artis-artis ternama seperti Arya Saloka, Verrell Bramasta, dan lain-lainnya. Tapi pernahkah kita sadar untuk mengidolakan baginda kita yang gantengnya jauh lebih ganteng daripada Arya Saloka dan akhlaknya jauh lebih daripada Verrell Bramasta? Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan dan tak lain yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, permasalahan yang terakhir adalah masalah cinta, yaitu love, sebutan terkenalnya love. Remaja kita yang mabuk dengan asmaranya, mereka rela mengorbankan jiwanya hanya karena sebuah cinta. Tak jarang sebuah persahabatan menjadi permusuhan hanya karena sebuah cinta. Hadirin sekalian, kesimpulan dari pidato singkat saya ialah marilah kita jalankan syariat agama baik dalam masalah gaya hidup maupun pemikiran. Penerus bangsa adalah generasi mudanya. Oleh sebab itu, marilah kita pupuk generasi biar tumbuh dengan baik. The love you and the link. Berfikirlah sebelum mengambil sebuah keputusan, supaya kamu tidak jatuh dalam kelembah kesesatan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.